Dikunjungi Atta dan Aurel, Rizky Bilar malah curhat. Tinggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Lesti Kejora dan Rizky Bilar ternyata bertetanggaan dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Meski rumahnya berdekatan, mereka belum pernah saling mengunjungi lantaran kesibukan masing-masing. Hingga belum lama ini, Atta dan Aurel menyempatkan bertamu ke rumah Lesti Bilar, tetangga barunya. Nah, ini tetangga kamu loh. Kamu tuh belum pernah main, makanya main nih, kita tetangga. Tetangga masa gitu kita nggak pernah main guys. Tetangga nggak pernah main. Kita bisa main di sini. Setiap hari kau jarang lewatin rumahnya ya? Nggak pernah diketok soalnya rumah saya sama ini. Lewat mulu lagi. Padahal iya, jadi setiap lewat tuh angin. Nah, gitu kita Oh, kadang-kadang kita lewat nggak pernah ada di rumah belumnya. Oh, enggak juga lah, kan kalau bisa dikabarin. Masuk ke dalam rumah Leslar, Atta dikejutkan oleh dua kaos bola yang terpajang di dinding. Melihat koleksi kaos bola milik Bilar, Atta pun jadi iri ingin memiliki juga. Seru banget. Waalaikumsalam. Bro, kamu kan fans Liverpool, kenapa di sininya PSG? Kan kamu Liverpool. Jadi itu sebetulnya beli baju Ronaldo bro. Pak Jode ketipu. Bukan, dikasih bonus sama orangnya. Oh. Sebenarnya gue suka Ronaldo juga bro. Suka karena efek kerja kerasnya itu. Oh iya. Berarti lu salah, bagus bro, lu nggak salah pilih. Jangan sampai kayak lain hati ya. Ronaldo. Pas nomor 9 berarti pas tahun pertama dia pertama. di Madrid. Nah, udah nomornya berapa? Karena dulu masih pakai sama Raul Gonzalez. Kalau bosan boleh bro ya. Soalnya gue yang punya yang 7 semua. Oh gitu. Nanti kalau ada yang 9 boleh. Siap. Ya, begitulah obrolan kaum bapak-bapak yang sama-sama suka sepak bola. Sedangkan untuk mama-mama mudanya yang jadi fokus obrolan mereka seputar aktivitas di dapur. Dia jago masak Jago loh. masak deh, Dia jago jago masak. masak. Masakan Masak. Sunda. Itu suka banget itu masakan Sunda, liwet, sambal. Oh iya, lapar. Iya, makanya bikinin ya. Nanti dikirimin ya. Liwet selalu dikirimin Nggak sama bikinin, mamanya yang bikinin Magi. emang kita catering disuruh. Obrolan dua pasang selebriti papan atas ini pun berlanjut di ruang keluarga. Obrolannya pun agak serius nih, karena tiba-tiba Bilar mencurahkan isi hatinya. Kehidupan penyanyi dangdut Wika Salim selalu menarik perhatian, termasuk gaya berpakaiannya. Selain kerap tampil berani, ia juga sering bergaya stylish. Pilihan gaya busana panggung yang modis membuat biduan asal kota hujan Bogor itu tak monoton membosankan. Faktanya, sejumlah fans setia yang rata-rata kaum pria tak berkedip menyaksikan penampilan panggung Wika Salim. Apa ketawa-tawa? Wah, di zoom nih. Bahaya. Berkat style fashion panggung Wika Salim yang menawan kekinian, karir Wika makin hari makin mentereng di industri hiburan tanah air.
Dan gara-gara style busana panggung yang terkesan mahal dan mewah, Wika pun masuk deretan biduan tajir melintir. Namun siapa sangka barang-barang yang dikenakan biduan berusia 31 tahun itu mulai dari tas, sepatu, dan pakaian tergolong bukan barang branded yang harganya selangit. Udah ini biasanya bawa kipas, tisu, parfum, ini biasanya peralatan makeup gitu-gitu sih. Terus udah ini paling alat jahit. Aku kalau itu nyanyi lebih bawa yang emang perintilan buat persiapan sebelum perform sama habis perform gitu. Ini kan habis perform, habis basah keringetan. Nah, biasanya itu pakai kipas angin supaya lebih adem gitu, nggak terlalu panas. Itu sih cuman ini doang, karena kalau misalkan pergi kerja aku biasanya nggak pernah bawa tas pribadi gitu, maksudnya lebih kayak bawa barang-barang yang emang isinya peralatan buat tempur gitu. Ya, bagi Wika soal urusan style yang penting nyaman dan menawan. Begitupun dengan sosok pria pujaan hati. Meski jadi rebutan pengusaha tajir, Wika Salim justru memilih pilihan cintanya pada sosok Max Adam. Lantas apa sebenarnya yang membuat Wika hingga saat ini masih enggan blak-blakan soal profesi yang digeluti sang pacar? Benarkah Max Adam Kamil pacar Wika saat ini seorang duda kaya raya? Enggak lah, kan punya kegiatan masing-masing. Jadi ya sesempatnya aja kalau itu. Ya itu mah doain aja dah. Entar kalau ada kabar baiknya pasti dikasih tahu. Tanggalkan nama Citata, putuskan hengkang dari panggung hiburan. Resmi mengganti namanya menjadi Cita Rahayu, pelantun goyang dumang itu kembali mencuri perhatian publik lantaran disebut-sebut hengkang dari panggung hiburan. Dijumpai di sebuah acara kawasan Gandaria, Jakarta Selatan kemarin malam, Cita mengaku kini lebih konsen dengan bisnis baru yang digelutinya. Benarkah semua ini telah Cita persiapkan dengan matang? Kan panggung, ya berikan aja ke semua orang panggung itu semua. Tapi kan balik lagi, apakah itu panggung itu milik kamu atau enggak? Kalau meninggalkan dunia panggung, enggak. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi, aku bakal rilis albumku yang terbaru. Apakah nanti akan meninggalkan? Karena hidup itu ya harus jalan. Bergerak di bidang musik, balik lagi, aku dan teman-teman musisi lebih banyak berdiskusi tentang bagaimana sih industri musik sekarang. Jadi ya bikin rumah musik sih, bukan label ya, rumah musik. Wanita kelahiran Bandung 28 silam itu juga mengaku lebih nyaman dengan dirinya sendiri pasca melepaskan nama Citata dan beralih kembali gunakan nama aslinya Rahayu. Benarkah keputusan Cita ini didasari usai dirinya menikah lagi? Terus kemudian Rahayu itu kan artinya bagus sekali gitu. Aku juga sebetulnya sangat menyayangkan dulu karena Citata itu diberikan oleh manajemen dan kemudian dikasih ke aku, bukan dikasih ya, artinya ada satu kesepakatan bahwa Citata itu udah milik aku. Tapi kembali lagi Citata itu yang memang Citata yang dulu gitu. Proses pembelajaran pendewasaan aku ini udah mulai kembali lagi ke zaman aku dulu gitu. Jadi Citata itu created by industry. Kalau yang Cita Rahayu sekarang created by me. Lantas apa yang membuat Cita begitu berbeda? Mengingat kini Cita telah menggunakan kerudung sebagai penutup kepalanya. Kalau ngomongin susah, nggak ada susah, tapi aku harus menjaga secara mentalitinya. Kalau ngomongin kontras, mungkin teman-teman media juga pasti melihat kontras.
kontrasnya apa? Cita-cita tuh kok jadi Cita Rahayu, sekarang berkerudung, terus sekarang malah lebih banyak diam. Kenapa ya kan? Sebenarnya itu nggak kontras, ini aku. Pemirsa sempat menyembunyikan hubungan bahkan membantah. Kini terungkap Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti tak lagi malu-malu mengunggah foto bareng. Padahal sebelumnya Ririn disebut-sebut sebagai perusak rumah tangga Ijong dan Dena Devanka. Ijong menilai Ririn lah yang selama ini serasi dengannya dan menjadi sosok yang memiliki aura positif. Itu pertanyaannya kayaknya udah pernah dijawab deh. Ya pokoknya aku kalau berhubungan, itu aku pasti serius. Aku orangnya nggak suka pamer-pamer. Itu jawabannya. Apa? Ya, intinya jawabannya dia itu. berhubungan. Kita kan hidup harus dekat-dekat sama yang positif. Ya, setelah api perseteruan meredam, Jonathan kerap mengunggah romansa berdua di setiap momen bahagia. Keduanya selalu bersama. Tak hanya itu, momen Ririn dan Ijong yang sedang makan bersama pun tersebar di lini masa. Bersamaan dengan unggahan tersebut, terkuak pernyataan yang menyebutkan jika Ijong dan Ririn akan segera menikah. Lantas benarkah hal tersebut? Ijong itu dia nggak mungkin nikah. Lihat bahwa si Ririn ini bisa memomong. Nah, berapa kali ketemu saya suka lihat dan dia itu tidak pernah memegang tangan Jonathan. Tapi saya tahu memang mungkin sudah ada bersahabat tapi mesra. Jauhkan pikiran untuk merit. Jangan ada berpikiran untuk kawin. Karena kau sudah punya anak 3, Ijong punya anak 3. Sekarang fokus untuk membesarkan anak. Kalau kalian mau jalan di luar itu, teman tapi mesra silakan aja. Ya ampun, jawabannya mah belum sampai ke jejak itu, kita lihat ya. Sebelum kisah romantis itu tersebar, terselip video kebersamaan mereka malu-malu. Tapi mungkin itulah yang menggambarkan kedekatan kisah Ijong dan Ririn. Hal ini dibuktikan dengan Ririn saat berada di lokasi syuting. Benarkah baik Ijong dan Ririn sudah lama bermain hati? Kendati demikian, di balik kisah keromantisan Ririn dan Ijong, kabar terbaru dan tak mengenakan pun mulai menyerang hati Dena Devanka. Kabarnya Dena galau. Benarkah Dena belum juga move on? Aku bilang dari dulu waktu yang akan menjawab semuanya gitu. Jadi ya udah sekarang kan udah menjawab. Ya udah kita pokoknya doakan yang baik-baik aja. Aku sih sebenarnya nggak peduli ya nanti dia handle sama siapa dengan orangnya gitu. Yang penting aku cuma minta dia harus bisa tanggung jawab anak-anak. Jika memang demikian adanya, Dena hanya bisa meratapi nasib peliknya kehidupan rumah tangga yang begitu kejam yang ia rasakan meski sekuat tenaga kini hancur lebur. Soalnya kalau kita lihat ke belakang kan kayaknya ini ya udah lewat gitu masanya gitu, masa-masa seperti itu semaunya dia aja gitu. Ya kan teman-teman udah tahu sendiri lah pokoknya gitu loh. Uut Permatasari rela ngekos demi dampingi suami tugas. Pedangdut Uut Permatasari rela tinggalkan semua kehidupan mewahnya demi menemani suaminya, AKBP Tri Gofarudin Pulungan, yang berpindah tugas sebagai perwira polisi di Pulau Dewata, Bali. Selama 6 bulan, Uut sempat merasakan ngekos satu kamar sempit untuk berempat lantaran dekat dengan sekolah dan kantor, mengingat rute jalanan di sana sering macet. Seperti biasa, sibuk mendampingi suami, ngurusin anak. Saya ngekos dari mulai bulan Januari sampai bulan Juli kemarin. Alhamdulillah 6 bulan ya. 6 bulan saya ada di kos-kosan dan itu ukurannya 160 tempat tidurnya. Kita tempatin berempat sama anak-anak. Happy aja kalau sama suami sama anak tuh kan seneng ya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah pindah gitu. Suami saya pinginnya yang dekat dengan di Polda. Jadi kalau suamiku berangkat itu bisa aku tengokin dari itu jendela. Jadi mungkin 25 langkah sudah nyampe kantornya. Alhamdulillah waktu ngekos ya. Tapi saya bersyukur. Selama di sana, Uut benar-benar merasakan bagaimana seru dan riwehnya menjadi ibu rumah tangga seutuhnya.
Tanpa pembantu, Uut pun kerjakan semua pekerjaan rumah termasuk menyikat kamar mandi. Tapi kenikmatannya sebagai seorang istri itu di situ gitu, bahwa suka duka ya bersama-sama. Bali itu kan nyaman ya, nyaman, tenang, bersih gitu ya. Jadi anak-anak nyaman, bahkan biasa main skuteran gitu loh, gitu di depan kos-kosan itu gitu. Senang, anak-anak tuh senang banget gitu. Meski hanya tinggal di kosan sempit, Uut mengaku senang bahkan semua anak-anaknya nyaman lantaran keindahan kota Bali. Jadi kamar mandinya itu saya bersihin, gitu. Beneran sampai bak-baknya itu kan, aku bawa bak sendiri yang gede itu, jadi aku bersihin, pokoknya aku bikin itu nyaman gitu. Uut pun menuturkan jika dirinya masih bisa bolak-balik Jakarta melanjutkan karirnya. Bahkan dalam waktu dekat, Uut akan keluarkan single terbarunya ciptaan Uut sendiri. Berkarya juga, lagi pingin mau keluarin single juga saya. Insya Allah ciptaan saya sendiri, tapi nanti musiknya tuh agak sedikit nge-pop gitu. Kita itu harus benar-benar mengabdi sama suami, melayani dan dampingi suami gitu. Kenapa? Karena suami saya tuh memberikan izin untuk saya bisa berkarya, itu memberikan izin beliaunya. Tapi jangan lupa kodratnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu.